Bab 1141 Valkyrie versus Tyrannosaurus. Di bawah perintah Si Feng, Ana mulai mengucapkan mantra. Seketika, mana di Forging Hall melonjak ke arahnya. Mengaum, kedua fosilized Tyrannosaurus dengan cepat memperhatikan jumlah mana yang menakutkan yang mengalir ke arah Ana. Segera, mata besar keemasan mereka beralih ke wanita itu, memelototinya seolah-olah dia adalah musuh terbesar mereka. Ana membutuhkan waktu untuk mengucapkan mantra. Meskipun ruang tempat cukup besar, monster mitik bisa melintasinya dalam waktu singkat. Sebelum Ana menyelesaikan nyanyiannya, kedua Tyrannosaurus yang fosil akan mencapai dia. Saat ini, Ana adalah Tier 2 NPC. Dia tidak punya harapan melawan kedua spesies arkaik Tier 4. Melihat ini, Si Feng menghela nafas sedih. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak, "Kola, Turtledove, gunakan bom mana-mana dasar." Sebelumnya, mereka juga telah memperoleh lebih dari 1000 bom pulsa mana dasar dari gudang senjata selain meriam pulsa mana menengah dan larik sihir pertahanan tipe gerakan. Setiap bom berisi kekuatan mantra Tier 3. Jika digunakan dengan benar, bom ini akan sangat efektif dalam perang guild. Bom mana-mana dasar penawaran damage yang setara dengan mantra perusakan Tier 3 hingga radius 25 yard. Bom 100% efektif melawan monster dan pemain di bawah level 100, dan 50% efektif terhadap monster dan pemain level 100 ke atas. Cooldown, 2 detik. Sayangnya, mereka memiliki bom mana pulse dalam jumlah terbatas. Begitu mereka menggunakannya, mereka akan pergi. Namun, mereka adalah satu-satunya pilihan tim untuk menarik agro. Mendengar instruksi Si Feng, Kola dan Turtledove mengambil bom seukuran kepalan dengan enggan. Namun, melihat dua tuduhan Tyrannosaurus fosil di Ana, Guardian Knight melemparkan bom kedua bos. Bom mana-mana terlihat seperti bintik debu dibandingkan dengan Tyrannosaurus yang fosil. Namun, seketika bom itu menyentuh sisik fosil Tyrannosaurus, mana hitam dan putih melonjak maju, melahap para monster penjaga. Forging Hall berguncang dengan ledakan, dan untuk sesaat, bahkan ruang itu sendiri tampak seolah-olah akan hancur. Bom mana-mana mungkin jauh melebihi harapan semua orang. Sementara itu, Kola dan Turtledove, yang berdiri paling dekat dengan Tyrannosaurus fosil, terlempar dari kaki mereka oleh gelombang yang dihasilkan. Kekuatan penghancur ini bahkan lebih menakjubkan daripada mantra penghancuran skala besar Tier 3. Seru Kola dengan takjub, dia telah melihat mantra kehancuran skala besar Tier 3 sebelumnya. Meskipun jangkauan mereka lebih besar, mantra tidak bisa mengacaukan ruang. Jika mereka menyerang Tuan Agung dengan bom mana-mana dasar ini, mereka mungkin bahkan menyebabkan cedera parah. Bom mana-mana telah mengejutkan seluruh anggota tim juga, dan mereka semua berpikir itu adalah pemborosan yang sangat besar untuk menggunakannya melawan Tyrannosaurus yang fosil. Jika mereka menggunakan bom untuk melemahkan Field Grand Lords sebagai gantinya, persekutuan bisa mendapat untung besar. Namun, ketika mana hitam dan putih menghilang dan para pemain ini bisa melihat fosil Tyrannosaurus sekali lagi, mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Meskipun terdapat serangan yang begitu kuat, fosilized Tyrannosaurus tidak terluka. Bom mana-mana bahkan tidak meninggalkan goresan. Semua bom yang berhasil diledakkan adalah meniup lapisan debu yang terkumpul pada timbunan fosil Tyrannosaurus selama bertahun-tahun, memberi kedua monster penampilan segar dan bersih. Adapun kerusakan bom, masing-masing hanya menyebabkan sekitar minus 200.000 kerusakan. Bahkan jika mereka melempar 1000 bom mana-mana dasar ke fosil Tyrannosaurus, mereka tidak bisa membunuh monster. Jika mereka menggunakan bom mana-mana dasar melawan Great Lords, masing-masing bisa dengan mudah menangani lebih dari 1 juta kerusakan. Bom juga akan dengan mudah memusnahkan pemain di bawah Tier 3. Namun, kerusakan bom tidak mengarahkan perhatian fosil Tyrannosaurus ke Kola dan Turtledove. Sangat baik, Si Feng tersenyum tipis. Saat singkat yang Kola dan Turtledove beli memungkinkan Ana untuk menyelesaikan mantranya. Muncul, Valkyrie, Ana berteriak. Segera, arai sihir emas menyelimuti langit-langit Forging Hall, yang menyebabkan mana di dalam aula mengamuk. Valkyrie dengan sayap putih murni, yang dilapisi emas. Armor ilahi perlahan-lahan turun dari jajaran sihir. Dibandingkan dengan pemanggilan Ana sebelumnya, Valkyrie telah mencapai level 70 karena Ana telah naik level dari level 69 ke level 70 selama perang sebelumnya. Setiap 5 level adalah titik balik kecil di domain dewa. Oleh karena itu, Valkyrie level 70 secara signifikan lebih kuat daripada Valkyrie level 69. Ini adalah alasan mengapa Si Feng bersedia mengambil risiko memanggil Ana ke dalam pertempuran ini. The Tyrannosaurus fosil adalah level 65. Sebagai Tier 4 spesies arkaik, sementara mereka mungkin tidak memiliki domain lengkap seperti monster abisal kuno,
atribut mereka jauh lebih unggul daripada monster abisal. Jika diberi pilihan, pemain lebih suka melawan Tyrannosaurus fosil daripada monster kuno abisal. Ini karena domain abisal monster yang kuat dan efektivitasnya terhadap pemain. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, tier 4 Valkyrie hanyalah boneka. Valkyrie tidak memiliki kecerdasan tinggi dan juga tidak memiliki domain lengkap seperti NPC tier 4 biasa. Dalam arti tertentu, Valkyrie mirip dengan Tyrannosaurus yang fosil. Namun, ketika membandingkan peringkat kehidupan, Valkyrie jauh di atas spesies kuno. Dalam tabrakan langsung, Valkyrie pasti bisa mengalahkan Tyrannosaurus fosil. Serang. Perintah Si Feng. Valkyrie hanya bisa bertahan selama 10 detik dan hanya bisa dipanggil lagi setelah 1 hari penuh. Karenanya, dia tidak bisa membuang 1 detik. Mendengar perintah Si Feng, Ana menginstruksikan Valkyrie untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, Valkyrie menghilang saat dia menggunakan transfer tata ruang tingkat 3 tier untuk tiba di depan salah satu dari Tyrannosaurus yang fosil. Serang tulang rusuk kiri bawahnya. Perintah Si Feng. Setelah menonton para bos dengan mata mahatau, Si Feng telah memahami pola dasar inti kekuatan. Meskipun dia tidak bisa menembus skala fosil Tyrannosaurus dan secara substansial merusak inti kekuatan, Valkyrie bisa. Tombak perak muncul di tangan Valkyrie, lengkungan petir keemasan menari di sekitar senjata. Valkyrie kemudian menusukkan tombak ke tulang rusuk kiri bawah Tyrannosaurus. Keahlian tingkat 4, sanksi guntur. Fosil Tyrannosaurus langsung panik. Valkyrie muncul terlalu tiba-tiba. Bahkan dengan kecepatan serangnya yang tinggi, fosilis Tyrannosaurus masih tertangkap basah saat menerima sanksi guntur secara penuh. Petir keemasan menembus sisiknya yang keras dan keluar dari punggungnya, menuai hampir 3% monster HP. Tim segera merasa fosilis Tyrannosaurus semakin lemah. Adegan ini membuat marah Tyrannosaurus fosil lainnya saat menyebarkan rahangnya. Sejumlah besar mana mulai berkumpul di mulut monster itu. Sampah. Itu menggunakan nafasnya. Semuanya, bergerak, jangan berdiri di depan bos. Si Feng buru-buru memperingatkan timnya saat dia melihat monster itu menyerang. Langkah terbesar monster apapun dari ras naga adalah serangan nafasnya. Di antara mereka, serangan nafas naga yang benar adalah yang paling kuat. Bahkan ada catatan tentang bagaimana naga telah melenyapkan kota besar dengan satu serangan nafas. Dengan demikian, ras naga mewakili kehancuran. Roar, raungan fosilis Tyrannosaurus bergema di seluruh Forging Hall. Sebelum ada yang bisa bereaksi, seberkas cahaya menyilaukan melahap Valkyrie. Napas itu bahkan menghancurkan ruang itu sendiri. Sementara itu, sinar cahaya ini menghantam salah satu dinding batu Forging Hall. Jika bukan karena dibangun oleh dewa kuno, tidak ada yang meragukan bahwa serangan nafas bisa meninju lubang langsung melalui Valen Arc. Bab 1142 Kekuatan untuk memusnahkan Mythics. Pada saat Breed Tyrannosaurus fosil berakhir, Forging Hall tidak dapat dikenali. Bagaimana mungkin ada monster yang begitu kuat? Serangan nafas fosilis Tyrannosaurus telah membius setiap pemain di tim. Semua yang ada di depan naga inferior hilang. Hanya dinding dan lantai yang T3L4NJ4 nanogram yang tersisa. Lebih dari setengah aksesori di sekitar Forging Hall telah hancur. Tidak sulit untuk menyadari bahwa fosil Tyrannosaurus tidak menganggap mereka serius. Jika kedua naga rendah menganggap mereka sama seriusnya dengan Valkyrie, mereka akan melenyapkan seluruh tim. Satu pukulan ini seharusnya tidak mengalahkan Valkyrie, kan? Aqua Rose bergumam cemas saat dia melihat air mata spasial secara bertahap menghilang. Tanpa ragu, serangan nafas ini jelas merupakan skill tier 4. Kalau tidak, itu tidak akan membuat robekan spasial. Valkyrie hanyalah boneka yang dipanggil sementara. Dia hanya memiliki 1/20 dari yang dimiliki makhluk biasa yang dipanggil oleh HP. Tidak mengherankan jika serangan nafas yang mengerikan ini menelan seluruh HP barnya. Jika Valkyrie benar-benar hilang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Terhadap fosilis Tyrannosaurus yang marah, bahkan dengan bersek dan life-saving skill mereka yang aktif, Kola dan Turtledove akan mati seketika, apalagi tim Zero Wing lainnya. Ketika pikiran-pikiran ini membanjiri pikiran Aqua Rose, asap akhirnya mulai menghilang. Dia tidak terluka, bagaimana ini mungkin? Aqua Rose menatap malaikat ilahi mengepakkan sayapnya dengan takjub. Bukan saja Valkyrie tidak terluka, tetapi bahkan setitik debu pun tidak mencemari tubuhnya. Bahkan fosil Tyrannosaurus, yang memiliki kecerdasan, terpana, ketakutan muncul di mata emasnya yang besar saat menatap Valkyrie di depannya. Tiba-tiba, Si Feng berteriak, serang lengan kanannya. Meskipun Breed fosilis Tyrannosaurus sangat luar biasa, anak Valkyrie juga tidak mudah menyerah. Bahkan jika Valkyrie tidak berada di puncaknya karena kurangnya kecerdasan.
Dia memiliki semua keterampilan yang seharusnya Valkyrie tingkat 4. Valkyrie telah menggunakan tier 4 skill Divine Protection untuk bertahan melawan Breath Naga Inferior. Skill yang memungkinkannya untuk meniadakan semua serangan di bawah tier 6 selama 3 detik. Setelah itu, semua kerusakan yang seharusnya ia terima akan dikonversi menjadi HP. Di masa lalu, perlindungan ilahi adalah skill penyelamatan hidup yang sangat langka yang diimpikan oleh banyak satria pelindung tingkat 4. Setiap Guardian Knight yang mempelajarinya telah sangat dicari bahkan oleh Super Guild. Segera setelah Si Feng memberi perintah, Ana sekali lagi mengendalikan Valkyrie untuk menyerang fosil Tyrannosaurus. Mengaum, fosil Tyrannosaurus sekarang dalam keadaan siaga penuh, cakarnya melepaskan cahaya kelabu samar. The Inferior Dragon lalu menebas Valkyrie yang mendekat seolah-olah menerbangkan lalat. Ledakan, lebih cepat dari yang bisa dilihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram, cakar menghantam Valkyrie. Para pemain di Forging Hall hampir kehilangan keseimbangan ketika gelombang kejut yang dihasilkan menyapu mereka. Namun, ketika cakar Fossilized Tyrannosaurus mendarat, serangan itu berhenti seolah-olah bertabrakan dengan dinding yang tidak tergoyahkan. Tidak hanya itu gagal merusak Valkyrie, tetapi cakarnya juga terpaksa berhenti. Mengambil keuntungan dari jeda singkat naga inferior, Valkyrie melemparkan tombak peraknya. Tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus lengan kanan fosil Tyrannosaurus, meninggalkan lubang berdarah. Baik, dengan ini, kita seharusnya tidak memiliki masalah. Si Feng melepaskan nafas lega ketika dia melihat titik merah di tubuh fosil Tyrannosaurus memudar. Valkyrie hanya bisa tetap ada untuk waktu yang singkat. Jika mereka tidak bisa memusnahkan inti kekuatan fosil Tyrannosaurus dalam waktu itu, mereka tidak akan pernah bertahan 5 menit. Sekarang setelah Tyrannosaurus fosil kehilangan inti kekuatan mereka, mereka seperti binatang buas yang telah kehilangan taring dan cakar mereka. Tingkat ancaman mereka menurun secara signifikan. Bahkan ketika Kola dan Turtledove menerima serangan, mereka hanya kehilangan sekitar 18.000 HP. Naga rendah telah kehilangan setidaknya setengah dari kekuatan mereka. Dengan ini, bahkan tanpa perlindungan berkat, tak satu pun dari kedua ksatria pelindung itu akan mati seketika. Mereka bisa bertahan lama dengan bantuan Power of Darkness. Namun, Si Feng tidak punya niat membuang-buang kekuatan Valkyrie. Segera, dia menyuruh Valkyrie menyerang dua fosil Tyrannosaurus dengan panik, menggunakan kesempatan ini untuk melemahkan kedua bos lebih jauh dan mengurangi beban pada Kola dan Turtledove. Sayangnya, 10 detik adalah waktu yang terlalu sedikit. Meskipun Valkyrie melakukan yang terbaik, dia hanya mampu memberikan beberapa kerusakan ringan pada dua bos besar, yang sedikit memperlambat serangan monster. Sayangnya, serangan itu tidak begitu lambat sehingga Kola dan Turtledove dapat menghindari serangan normal bos dengan mudah. Namun ketika kedua bos menggunakan keterampilan, waktu aktivasi singkat memberi Matt cukup waktu untuk menghindar. Waktu berlalu dengan cepat. Sementara Fire Dance mati-matian mencoba untuk menonaktifkan jebakan, tekanan pada anggota tim lainnya tumbuh. Ketakutan mereka juga tumbuh saat mereka terus berjuang. Fosil Tyrannosaurus memiliki 320 juta HP. Mereka bisa membuat 3.200.000 HP setiap 5 detik. Bahkan jika mereka berdiri di sana, tidak membela diri, mereka tidak akan mati. Sebaliknya, karena kerusakan tinggi yang diterima Kola dan Turtledove, penyembuh Zero Wing berjuang, mana mereka menipis dengan cepat. Itu tidak mungkin untuk menebus mana yang dikonsumsi dengan mana recovery potion. Hanya masalah waktu sebelum tabib kehabisan. Untungnya, tujuan tim itu bukan untuk memusnahkan para Tyrannosaurus yang fosil. Sebaliknya, mereka hanya membeli waktu. Namun, baik Kola dan Turtledove tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Pemimpin persekutuan, aku merasakan bahwa kekuatan bos sedang tumbuh. Kola segera melaporkan. Awalnya, setelah Protection Blessing berakhir, dia telah menerima sekitar minus 36.000 kerusakan dari masing-masing serangan normal Fossilized Tyrannosaurus. Namun, dengan bantuan Protection and Truth Shield, ia menerima kurang dari minus 30.000. Dengan 57.000 HP-nya saat ini dan bantuan tabib, ia bisa menerima 2 serangan tanpa sekarat. Namun, bahkan dengan buff Oracles dan Clerics, dia sekarang menerima lebih dari minus 30.000 kerusakan dari serangan normal bos. Jika kerusakan terus meningkat, ia akan mati dalam 2 serangan jika penyembuh gagal mengembalikan HP-nya tepat waktu. Aku juga menemukan sesuatu yang aneh. Sepertinya ini adalah pertahanan bos yang melemah. Snow Gentle, yang membantu Turtledove dari samping, mengumumkan. Mendengar kata-kata Kola dan Snow lembut, Si Feng jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Mungkinkah mereka melemahkan tubuh fisik mereka untuk menghasilkan core kekuatan baru?
Meskipun sangat sedikit monster yang memiliki inti sebagai titik lemah di domain dewa, Si Feng telah menemui beberapa. Beberapa monster ini mampu meregenerasi inti mereka yang hancur setelah periode tertentu. Fosil Tyrannosaurus adalah spesies kuno. Tidak akan mengejutkan jika mereka bisa melakukannya. Sebenarnya, Si Feng sudah mempertimbangkan kemungkinan ini. Namun, kurang dari 2 menit telah berlalu sejak inti kekuatan naga rendah telah dihancurkan. Kecepatan generasi ini melampaui perkiraan awal Si Feng. Dia berasumsi bahwa bos akan membutuhkan setidaknya 5 menit sebelum mereka bisa membuat kembali core kekuatan mereka. Ini bertepatan dengan berapa banyak waktu yang dibutuhkan Fire Dance untuk menonaktifkan jebakan. Setelah jebakan dinonaktifkan, mereka bisa mengambil peti harta dan pergi. Mereka tidak perlu khawatir tentang fosil Tyrannosaurus yang meregenerasi inti kekuatan mereka. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain bertarung. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, Si Feng hanya datang dengan satu metode yang akan membelinya saat diperlukan. Mengepalkan giginya, dia berkata, "Kola, Turtle Dove, memancing bos bersama. Semuanya, lempar bom mana-mana dasar ke atasan. Jangan menahan diri dan gunakan semua yang kamu miliki. Sekarang setelah pertahanan atasan telah melemah, bom mana pulse akan memberikan lebih banyak kerusakan. Sebelum ini, mungkin tidak mungkin untuk memusnahkan Tyrannosaurus fosil dengan bom, tetapi segalanya telah berubah. Bahkan jika mereka gagal membunuh naga rendah atau melukai mereka, mereka dapat memperlambat kecepatan pemulihan inti kekuatan bos. Pemimpin persekutuan, apakah kita benar-benar akan menyia-nyiakan bom di sini?" Aquaros tidak mengharapkan langkah gila dari Si Feng. Mereka berbicara tentang lebih dari 1000 bom mana dasar. Itu setara dengan 1000 lebih Magic Scrolls yang berisi mantra kehancuran skala besar tier 3. Buang saja mereka, membeli waktu lebih penting sekarang. Si Feng menggeram dengan tekun. Sementara bom mana-mana dasar memang sangat berharga, peti harta legendaris inferior jauh lebih penting terhadap pengembangan persekutuan. Melihat ekspresi tekad di wajah Si Feng, semua orang tanpa daya mengambil bom mana-mana dasar Si Feng sebelumnya didistribusikan dan melemparkan bom di fosil Tyrannosaurus. Boom, boom, boom. Segera, mana hitam dan putih membanjiri Forging Hall. Seperti yang diperkirakan Si Feng, bukan hanya bom mana-mana dasar yang sekarang masing-masing menghasilkan sekitar minus 450.000 kerusakan. Tetapi bom juga telah menghentikan pemulihan inti kekuatan fosil Tyrannosaurus. Bahkan, naga inferior bahkan semakin lemah saat mereka menerima lebih banyak serangan. Butuh beberapa menit bagi anggota Zero Wing untuk menyelesaikan melemparkan semua bom mereka. Bahkan spesies arkaik tidak dapat menahan kekuatan lebih dari 1000 bom mana-mana dasar karena kedua Tyrannosaurus fosil runtuh ke tanah, HP mereka jatuh ke nol. "Kita menang," Aquaros bergumam ketika dia melihat asap di aula berangsur-angsur menghilang. "Mereka tidak bermain mati kan?" Sebelum ada yang bisa menjawab, sistem menjawab. Tiba-tiba, satu kilatan keemasan menyelimuti setiap anggota tim, menerangi Forging Hall. Bab 1143 Warisan Naga. Mereka mati, apa? Mereka benar-benar mati. Kegembiraan menggelegak di dada pemain ketika mereka melihat cahaya keemasan membungkus tubuh mereka. Banyak yang tidak bisa tidak bersorak, dengan beberapa orang kehilangan kekuatan di kaki mereka ketika mereka menanam puntung mereka di tanah. "Kami terlalu luar biasa. Kami benar-benar membunuh 2 bos mitik. Bar pengalaman aku masih naik. Mereka baru saja mengalahkan 2 level 65, mitik peringkat Archaic Species. Kedua monster sudah memberi banyak EXP, tetapi mereka juga mendapat bonus EXP karena membunuh monster dari tingkat yang lebih tinggi. Yang paling penting, hanya 20 pemain yang membagikan semuanya. Pada akhirnya, tidak hanya semua orang naik level dari level 44 ke level 45, tetapi mereka juga naik ke level 46. Adapun Si Feng, dia naik ke level 48 di tempat, dengan bar pengalaman kosongnya mengisi sekali lagi. Level 48, 30%, 40%, 50%. Dalam waktu kurang dari 2 detik, bar pengalamannya telah mencapai 90%. Setelah itu, pertumbuhannya melambat, meningkat 1% demi 1. 95%, 96%, 97%. Sama seperti bar pengalamannya tampak seolah-olah akan berhenti di 99%, cahaya emas lain membungkus tubuh Si Feng. Level 49. EXP yang diberikan benar-benar boros. Si Feng terkejut. Dia juga merasa sulit untuk menekan kegembiraannya yang menggelegak. Dia sekarang hanya satu tingkat jauhnya dari level 50. Dengan standar senjata dan peralatannya saat ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah melewati pencarian perubahan kelas tier 2. Begitu dia menyelesaikan pencarian perubahan kelasnya,
Dia akan memenuhi syarat untuk menantang pencarian yang tidak berani dia lakukan sebelumnya. Meskipun hanya ada satu tingkat antara kelas tier 2 dan tier 1. Perbedaannya jauh lebih besar daripada perbedaan antara pemain tier 0 dan tier 1. Jika pemain tier 1 biasa bisa melawan monster elit dari tingkat yang sama, maka pemain tier 2 biasa bisa naik melawan kepala suku. Jika seorang kepala suku dan elit monster dari tingkat yang sama saling bertarung, pertempuran itu akan satu sisi. Bagaimanapun, kepala suku bisa berfungsi sebagai bos terakhir di party Dungeons di bawah level 50. Orang bisa membayangkan betapa besarnya perbedaan antara kelas tier 1 dan tier 2. Jika bahkan si Feng telah naik level 2 kali, level-level tim lainnya gila. Selain dari mereka yang memiliki kelas tersembunyi, tim telah naik level dari level 44 sampai ke level 48. Selain itu, mereka hanya berjarak dekat dari mencapai level 49. Adapun pemain seperti Violet Cloud, Gentle Snow, dan Zhao Yueru, yang memiliki kelas tersembunyi, mereka hanya naik ke level 47. Padahal, mereka tidak jauh dari level 48. Semua orang terpana untuk waktu yang lama. Saat ini, mereka semua dapat dengan mudah peringkat di bagian paling atas dari daftar peringkat di kerajaan atau kerajaan di domain dewa. Selain itu, mereka akan setidaknya 5 tingkat lebih tinggi daripada pemain peringkat kedua. Hahaha, HP aku akhirnya lebih dari 40.000. Setelah Kola selesai mengalokasikan poin atribut gratis yang baru saja diperolehnya, ia dengan bangga membual, dengan ini, aku akan menjadi MT dengan HP tertinggi di bahkan Kekaisaran Naga Hitam. Dia sudah menjadi MT dengan HP tertinggi di seluruh Star Moon Kingdom. Dia memiliki hampir 5.000 lebih banyak HP daripada Met di guild lain. Meskipun dia tidak terlalu yakin tentang situasi di Kekaisaran Naga Hitam, dia bisa berani mengklaim bahwa tidak ada MT di Kekaisaran yang bisa menandingi HP-nya. 40.000 HP, Snow lembut, yang adalah level 47, melihat bar HP-nya sendiri. Memperhatikan bahwa HP-nya telah menembus ambang batas 40.000 juga. Snow lembut tidak bisa tidak menghela nafas dengan sedih saat dia melihat bar HP-nya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu item legenda legendaris akan membuat perbedaan besar. Meskipun menggunakan kelas yang menangani kerusakan dan peralatan yang sedikit lebih lemah dari Kola, Seven Luminaries Battle Armor telah menjembatani kesenjangan antara dia dan Guardian Knight. Battle Armor tidak hanya meningkatkan output kerusakannya beberapa tingkat, tetapi juga melakukan hal yang sama untuk pertahanan dan HP-nya. Tidak heran mengapa si Feng bersedia untuk membuang 1000 ditambah basic mana pulse bombes untuk treasure chest legendaris yang lebih rendah. Ketika kegembiraan semua orang tentang level mereka mereda, mereka mengalihkan pandangan mereka ke mayat 2 Tyrannosaurus yang fosil. Selain barang-barang di dalam peti harta karun legendaris inferior, barang rampasan naga inferior harus menebus kerugian yang mereka derita. Atasan mitik. Selain itu, Tyrannosaurus yang fosil adalah spesies kuno. Penjarahan mereka jelas luar biasa. Hanya dengan memikirkannya, api yang menyala di hati para pemain ini, mata mereka bersinar. Setelah debu mengendap, mayat-mayat Tyrannosaurus fosil yang besar muncul di layar penuh. Namun, ketika tim memperhatikan beberapa barang tersebar di samping mayat, kekecewaan melintas di mata mereka. Selain dari beberapa koin emas yang berserakan, satu fosil Tyrannosaurus menjatuhkan 8 item, sementara yang lain menjatuhkan 7. Ada item yang jauh lebih sedikit daripada yang mereka harapkan. Kenapa hanya ada sedikit tetes? Hal-hal ini bahkan lebih pelit daripada para troll. Apakah itu karena kita kurang beruntung? Kita harus memberi pemimpin guild pukulan terakhir. Kegembiraan semua orang memudar ketika melihat hasil rampasan. Di antara 15 item, mereka 10 adalah bahan. Baiklah, istirahatlah. Violet, pastikan api aman. Si Feng terkekeh pada teman-temannya yang kecewa. Jumlah item yang dijatuhkan oleh Tyrannosaurus fosil tidak mengejutkan si Feng sedikitpun. Setelah mencapai level 50, jumlah dan kualitas item monster menurun drastis. Selanjutnya, sistem baru saja menyelesaikan pembaruan baru. Sistem pasti akan menurunkan drop rate sekali lagi. Sistem utama dewa melakukan itu untuk menstabilkan harga senjata dan peralatan, memberi kelas gaya hidup peluang yang lebih baik untuk berkembang. Ketika pemain terus naik level, sumber utama mereka untuk senjata dan peralatan secara bertahap akan beralih dari monster ke pemain lifestyle. Di masa depan, 95% dari pemain senjata dan peralatan yang digunakan akan datang dari monster dan pemain lifestyle. 5% sisanya akan datang dari pencarian, pertemuan ajaib, peti harta karun, dan sumber-sumber lainnya.
Namun, mayoritas pemain senjata dan peralatan yang diproduksi hanya bisa memuaskan pemain dan ahli biasa. Item yang benar-benar bagus masih akan datang dari membunuh monster yang kuat atau menyelesaikan pencarian yang sulit. Tentu saja, para pemain juga mampu menghasilkan senjata dan peralatan dengan kualitas yang sangat baik. Hanya saja, persyaratannya sangat tinggi, di luar sebagian besar pemain lifestyle domain god. Selain itu, memproduksi barang-barang seperti itu membutuhkan bahan yang sangat langka, dan bahan-bahan ini berasal dari membunuh monster yang kuat dan menjelajahi lokasi berbahaya. Setelah itu, Si Feng mengumpulkan jarahan dan mulai menilai setiap item. Tidak buruk, Si Feng mengungkapkan ekspresi ceria setelah menilai bahan bakunya. Di antara mereka adalah bahan legendaris, Dragon Origin Crystal. Selain itu, 2 kristal naga asal telah jatuh. Hanya makhluk dari ras naga yang bisa menjatuhkan barang-barang ini. Sayangnya, Common Inferior Dragon tidak akan menjatuhkan mereka. Paling tidak, monster harus peringkat mitik. Ini karena Dragon Origin Crystal mengandung garis keturunan naga. Jika seseorang menerapkan Dragon Origin Crystal saat menempa senjata atau peralatan, mereka dapat mengubah item secara kualitatif. Dragon Origin Crystal adalah bahan produksi yang sangat baik. Kristal itu juga memiliki tujuan yang lebih besar, memproduksi ramuan jiwa naga. Saat mengonsumsi ramuan ini, pemain dapat mengubah kelas menjadi kelas tersembunyi dan mendapatkan Dragon Legacy. Bab 1144 Pembunuh Naga Kelas Tersembunyi. Si Feng memegang 2 kristal asal naga merah dan dengan hati-hati memeriksa mereka. Meskipun keduanya adalah materi legendaris, ada perbedaan di antara mereka. Tentu saja, sistem tidak akan memberikan perbedaan ini. Sebagai gantinya, pemain harus menemukannya setelah melakukan banyak percobaan. Ini adalah salah satu atribut tersembunyi sistem. Meskipun ada penyimpangan di antara kesimpulan pemain, penyimpangan itu biasanya kecil. Nilai berbeda dari bahan legendaris akan menghasilkan tingkat keberhasilan bonus yang berbeda ketika bahan tersebut digunakan dalam membuat item. Menurut ringkasan pemain tentang materi legendaris, mereka umumnya dikategorikan ke dalam kelas dasar, menengah, dan puncak. Bahan kelas dasar dapat meningkatkan tingkat keberhasilan produksi sekitar 2% hingga 3%. Bahan kelas menengah dapat meningkatkan tingkat keberhasilan produksi sebesar 4% hingga 5%. Material tingkat lanjut dapat meningkatkan tingkat keberhasilan produksi sebesar 7% hingga 8%. Bahan bermutu tinggi dapat meningkatkan tingkat keberhasilan produksi sebesar 10% hingga 11%. Setelah Si Feng mengklik untuk membuka 2 panel atribut Dragon Origin Crystals, ia mulai membaca perkenalan mereka dengan cermat. Hebat, Si Feng tersenyum ketika dia selesai membaca. Dengan ini, seharusnya tidak ada masalah dalam memproduksi ramuan jiwa naga. Materi legendaris memiliki metode yang berbeda untuk menentukan nilai mereka. Dalam kasus Dragon Origin Crystal, nilainya dapat ditentukan oleh kepadatan garis darah di dalamnya. Jika kepadatan garis darah kristal turun antara 1% dan 30%, itu adalah tingkat dasar. Sebagian besar kristal asal naga yang jatuh adalah kelas ini. Kristal dengan kepadatan garis darah antara 31% dan 50% dianggap kelas menengah. Kristal kelas ini memiliki drop rate yang jauh lebih rendah. Adapun kristal dengan kepadatan garis darah antara 51% dan 70%, mereka adalah kelas advance. Itu hampir tidak mungkin untuk menemukan Advanced Dragon Origin Crystals di pasaran karena para guild besar dihargai seperti anak-anak mereka sendiri. Terakhir, kristal dengan kepadatan garis darah di atas 71% adalah kelas peak. Pada tingkat ini, Dragon Origin Crystal jauh lebih berharga daripada item epic. Untuk menghasilkan ramuan jiwa naga, orang biasanya membutuhkan kristal asal naga menengah atau lebih baik. Terlepas dari berapa banyak kristal dasar asal naga yang digunakan, tidak mungkin untuk menghasilkan ramuan jiwa naga dengan mereka. Dari 2 kristal asal naga sebelum Si Feng, 1 adalah kelas menengah, sementara yang lain adalah kristal lanjutan. Pemimpin persekutuan, apakah sesuatu drop yang baik? Aqua Rose bertanya ketika dia melihat senyum di wajah Si Feng. Dia sangat akrab dengan kepribadian dan kebiasaan Si Feng. Jika barang yang dijatuhkan itu tidak luar biasa, dia tidak akan mengungkapkan senyum gembira seperti itu. Sebagai tanggapan, Si Feng mengangguk dan memandang semua orang sebelum dengan tenang menyatakan, sesuatu yang baik memang telah jatuh. Siapakah di antara kamu di sini yang menginginkan kelas tersembunyi? Kelas tersembunyi, apakah kita mendapatkan alat perubahan kelas? Ketua pemimpin, kelas mana yang cocok untuk kelas tersembunyi? Pertanyaan Si Feng langsung menarik perhatian rekan satu timnya. Tak satu pun dari pemain ini yang asing dengan kelas tersembunyi. Berbagai orang sudah memposting banyak informasi tentang kelas tersembunyi di forum resmi.
Akibatnya, mereka semua bermimpi mengubah kelas menjadi milik mereka sendiri. Mereka bahkan senang dengan kelas tersembunyi yang paling umum. Meskipun kelas tersembunyi yang paling umum tidak akan memberikan atribut dasar tambahan, kelas tersebut dapat memberikan keterampilan tambahan yang tidak dimiliki oleh kelas asli mereka. Dengan keterampilan ini, mereka akan memiliki akses ke metode pertempuran yang lebih banyak. Mereka akan memiliki keuntungan di Paup dan Dungeons. Sedangkan untuk kelas tersembunyi peringkat advance atau peak, mereka bahkan tidak berani bermimpi mendapatkan satu. Lagi pula, kelas tersembunyi dari jajaran seperti itu terlalu langka. Kelas apa saja baik-baik saja. Namun, syaratnya adalah seseorang belum memiliki kelas tersembunyi, si Feng menjelaskan. Tujuan The Dragon Soul Potion adalah untuk memberikan pemain akses ke Legacy of the Dragon Rache. Oleh karena itu, kecuali seseorang sudah menggunakan kelas tersembunyi, pemain manapun bisa mendapatkan Dragon Legacy. Baik pemain kelas sihir dan kelas fisik akhirnya bisa menjadi pembunuh naga. Ini juga mengapa NPC dan pemain di masa lalu lebih memilih untuk membunuh naga yang kuat. Sementara mereka melakukannya untuk mendapatkan ketenaran dan pengakuan, alasan utama mereka adalah untuk mendapatkan Dragon Legacy dan menjadi lebih kuat. Namun, drop rate Dragon Origin Crystal sangat rendah. Jika bukan karena Fossilized Dragon yang menjadi Archaic Species, tidak mungkin kedua monster mitik akan menjatuhkannya. Ketika tim Zero Wing mendengar bahwa kelas manapun dapat memperoleh kelas tersembunyi, mereka sangat gembira. Jangan terlalu bersemangat dulu. Pencarian perubahan kelas tidak mudah, kata si Feng, tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Sayangnya, terlalu banyak dari kalian yang menginginkan kelas tersembunyi. Aku hanya punya 2 slot, jadi mari kita mengadakan lelang tim menggunakan GCP. Tawaran awal Intermediate Dragon Origin Crystal ini adalah 200.000 poin, sedangkan tawaran awal Advanced Dragon Origin Crystal ini adalah 500.000 poin. Putuskan sendiri apakah kamu ingin menawar mereka atau tidak. Saat ini, 1 poin kontribusi kelompok bernilai sekitar 25 koin tembaga. 200.000 GCP setara dengan 500 emas. Ini adalah harga yang sangat rendah untuk membayar kelas Dragon Slayer. Di masa lalu, berbagai guild besar telah bersedia untuk membeli kristal asal naga menengah seharga 8.000 emas. Adapun Advanced Dragon Origin Crystals, mereka hampir tidak mungkin ditemukan di pasar. Namun, satu pemain telah memasang kristal untuk dilelang di masa lalu. Kristal itu akhirnya dijual dengan harga gila 30.000 emas. Versi advance jauh lebih berharga karena fakta bahwa tergantung pada kualitas ramuan jiwa naga yang dihasilkan. Seseorang akan memperoleh tingkat Dragon Legacy yang berbeda. Kelas pembunuh naga agak unik. Itu tidak jelas peringkatnya seperti kelas tersembunyi lainnya. Jika ramuan jiwa naga yang lemah dikonsumsi, kelas pembantai naga seseorang akan setara dengan warisan dasar. Sebaliknya, itu juga mungkin untuk mendapatkan kelas Peak Legacy Dragon Slayer jika seseorang menggunakan ramuan yang kuat. Tentu saja, itu juga mungkin untuk meningkatkan kelas Dragon Slayer secara bertahap ke Peak Legacy dengan mengkonsumsi beberapa Dragon Soul ramuan. Oleh karena itu, kristal naga asal dari nilai yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Harga yang diumumkan si Feng pasti rendah. Meski begitu, tim mengirimi si Feng tatapan mencibir, merasa bahwa si Feng berusaha merobeknya. Meskipun mereka adalah anggota pasukan utama persekutuan, sangat sulit untuk mengumpulkan begitu banyak GCP. Akhirnya, Kola memenangkan Advanced Dragon Origin Crystal, sementara Alluring Summer memenangkan Crystal Intermediate. Di antara mereka, Alluring Summer telah meminjam banyak GCP dari Aqua Rose dan Violet Cloud. Bagaimanapun, Alluring Summer baru-baru ini bergabung dengan guild dan belum berpartisipasi dalam banyak serangan dungeon atau quest guild tingkat tinggi. Setelah itu, si Feng melewati metode produksi Dragon Soul Potion ke Kola dan Alluring Summer. Tidak mungkin bagi pemain untuk menghasilkan ramuan jiwa naga. Mereka perlu menyewa NPC Grandmaster Alchemist untuk melakukannya. Sayangnya, sangat sulit menemukan NPC Grandmaster. Untungnya, si Feng tahu 2 tempat di mana mereka dapat menemukan NPC semacam itu. Yang pertama adalah Titan City. Di sana, mereka dapat dengan mudah menemukan Grandmaster Alchemist. Lokasi kedua adalah Blackwing City. Namun, untuk meyakinkan para Grandmaster NPC ini untuk membantu, mereka perlu meningkatkan favorability mereka dengan NPC tersebut. Setelah favorability mereka mencapai tingkat yang memadai, mereka bisa membuat ramuan jiwa naga. Namun, mengumpulkan berbagai bahan yang dibutuhkan adalah tugas yang sangat menantang karena setiap bahan sangat langka. Biasanya, hanya persekutuan besar yang bisa mendapatkan semua bahan ini. Sangat sulit bagi pemain tunggal atau tim untuk mengumpulkan apa yang mereka butuhkan dalam waktu singkat.
Setelah Si Feng selesai mendistribusikan kristal asal naga, tim mendengar pecahan kaca dari pusat aula tempa. Semua orang berputar untuk melihat. Tiba-tiba, pilar cahaya oranye muncul di Forging Hall. Apakah Fire Dance menonaktifkan jebakan? Bab 1145 harta karun diperoleh. Ketika mereka melihat pilar cahaya oranye, tim menjadi bersemangat. Peti harta legendaris yang inferior. Mereka bahkan tidak pernah tahu ada yang seperti ini. Jika mereka mendapatkan item legendaris yang terfragmentasi darinya, persekutuan mereka dapat mengaktifkan atribut dasar satu pemain melambung. Tidak, jebakan itu belum dinonaktifkan. Si Feng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat arai sihir oranye di langit-langit yang terbentuk dari mana yang mengamuk. Dia telah melihat banyak pemain menonaktifkan Master Traps di masa lalu. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengendarai mana mengamuk ketika berhasil dinonaktifkan. Hanya ada satu kemungkinan untuk ini. Menonaktifkan jebakan telah gagal. Ekspresi Fire Dance diputar dengan rasa bersalah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Si Feng berteriak, "Semua orang, gunakan gulungan sihir gerakan seketika tier 1 kamu dan mundur. Kemudian gunakan Return Scrolls kamu untuk meninggalkan tabut. Biasanya, jebakan akan menutup area tertentu ketika dipicu. Namun, ada juga solusi untuk masalah ini. Sebelum jebakan diaktifkan sepenuhnya, pemain bisa menggunakan Magic Scrolls gerakan seketika untuk keluar dari jangkauan. Ini telah menjadi metode umum di masa lalu. Sayangnya, itu tidak efektif terhadap jebakan yang diaktifkan secara instan. Untungnya, jebakan di depan mereka bukanlah tipe yang instan. Sayangnya, rune ilahi telah menyegel pintu Forging Hall, dan pemain tidak bisa meninggalkan aula dengan normal. Menggunakan Return Scrolls untuk melarikan diri juga memakan waktu. Di sisi lain, gulungan ajaib gerakan seketika tidak memiliki waktu aktivasi. Mereka cukup menggunakan gulungan untuk melewati pintu batu dan meninggalkan area perangkap yang efektif. Setelah mereka keluar dari jangkauan jebakan, mereka bisa menggunakan gulir kembali untuk meninggalkan bahtera dengan aman. Adapun mengapa Si Feng memilih untuk kembali ke White River City, itu karena dia tidak yakin apa efek setelah memicu perangkap Forging Hall. Jika jebakan itu juga akan meningkatkan bahaya di luar tabut, seperti memperingatkan patroli Valen dan memikat mereka ke aula tempa, wilayah bagian dalam tabut Valen akan menjadi sangat berbahaya. Mereka bisa dengan mudah menghapus tim. Mendengarkan perintah Si Feng, semua orang mengambil gulungan ajaib gerakan instan yang telah mereka siapkan dan meninggalkan Forging Hall. Akhirnya, hanya Si Feng yang tersisa. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Si Feng untuk mencuri peti harta legendaris inferior. Sekarang jebakan telah dipicu, tidak ada yang melindungi peti harta karun. Dia bisa menyimpannya di ruang tasnya dan pergi. Hanya, dia harus berurusan dengan mekanisme jebakan saat mengumpulkan peti harta karun. Setelah perangkap selesai menyerang, ia akan kembali ke keadaan semula, dan mereka harus mencoba menonaktifkannya lagi. Si Feng dianggap hanya memicu jebakan dan merebut peti harta karun, tapi dia harus berurusan dengan dua Tyrannosaurus yang fosil pada saat yang sama. Peluang keberhasilannya akan sangat rendah. Sekarang para penjaga sudah mati, dia bisa dengan mudah menghadapi tantangan yang tersisa. Setelah itu, Si Feng menggunakan blade angin dan berlari langsung ke peti harta karun. Ketika dia hendak mencapai peti harta karun, bagaimanapun, arai sihir oranye di langit-langit diaktifkan. Tiba-tiba, tombak merah darah muncul di udara, satu demi satu, setiap tombak memancarkan aura yang menakutkan. Banyak tombak kemudian menghujani Forging Hall. Perangkap tipe kehancuran? Si Feng melepaskan napas lega ketika melihat tombak yang turun. Segera, dia mengaktifkan Defensive Blades, yang memungkinkannya untuk memblokir lebih dari 10 serangan. Akibatnya, Si Feng mengetuk tombak ke samping sebelum mereka bahkan mencapai dia. Sementara itu, Si Feng meletakkan tangannya di dada harta legendaris inferior, mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengambilnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan peti harta karun legendaris yang lebih rendah. Biasanya, pemain hanya bisa pergi dengan peti harta karun gelap emas yang terkunci, hanya sebagian kecil peti harta karun emas gelap yang memiliki lokasi tetap. Begitu Si Feng menyentuh peti harta karun, sistem menjawab. Meskipun treasure chest bisa disimpan di ruang tasnya, melakukan itu membutuhkan 8 detik penyaluran. Namun, jumlah blok defensive blade paling banyak akan bertahan 2 detik melawan tombak merah darah. Dengan absolute defense, yang memiliki durasi 5 detik, dia malu untuk bertahan selama 8 detik. Si Feng tidak ragu bahwa bahkan salah satu dari tombak ini dapat membunuhnya secara instan. Persetan dengan itu, Si Feng memutuskan untuk mencobanya saat ia memulai proses pengumpulan. Dia menolak menyerah setelah sampai sejauh ini.
Saat tombak turun ke Si Feng, saat dia mengantisipasi, Defensive Blade hanya bertahan sedikit lebih dari 2 detik. Segera setelah jumlah blok Defensive Blade habis, Si Feng mengaktifkan aura pertahanan absolut bumi. Dia kemudian segera beralih ke Aura of Space. Jika dia merasa bahwa dia tidak lagi memiliki harapan untuk pergi dengan peti harta karun, dia akan pergi bukannya membuang-buang hidup tanpa tujuan. Lagi pula, dia berada satu tingkat dari ambang level 50. Detik berlalu dengan cepat. Bilah pemuatan The Inferior Legendary Treasure Chest maju perlahan. Cukup yakin, itu tidak cukup. Ketika Si Feng melihat bahwa durasi pertahanan absolut memiliki 1 detik tersisa sementara bilah pemuatan membutuhkan setidaknya 3 detik untuk menyelesaikannya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Peng! Ketika pertahanan absolut hancur dan tombak berwarna merah darah akan bertabrakan dengan kepala Si Feng, sesosok tiba-tiba muncul di atasnya. Phantom Kill, Blade Pertahanan. Sang doppelganger yang dipanggil dengan Phantom Kill Abyssal Blade memiliki semua skill pemain. Oleh karena itu, doppelganger juga mempelajari keterampilan menyelamatkan Si Feng. Peng, peng, peng. Saat Si Feng mendengarkan tabrakan di atasnya, kecemasannya bertambah. Bilah pemuatan berjarak 2 detik dari selesai. Cepat, bergerak cepat. Si Feng sangat cemas. Ini adalah harapan terakhirnya. Tepat saat jumlah blok defensive blade milik doppelganger akan segera berakhir, Si Feng mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, peti harta legendaris inferior telah disimpan di ruang tas kamu. Ketika Si Feng mendengar suara ini, untuk pertama kalinya, ia mendapati suara sistem yang dingin dan mekanis menjadi sangat manis. Si Feng segera mengaktifkan gerakan luar angkasa. Air mata spasial terbuka di depannya. Meskipun jumlah blok defensive blade milik doppelgangernya telah habis, ia masih bisa menggunakan doppelganger sebagai pelindung daging. Hanya saja, salah satu tombak merah darah menghantam si doppelganger. HP sihit doppelganger berada di dasar batu. Tombak itu sama kuatnya dengan yang diduga Si Feng. Namun, saat singkat si doppelganger membelikannya memungkinkan Si Feng memasuki air mata spasial dan menghilang dari Forging Hall. Ketika jebakan Forging Hall diaktifkan, wilayah bagian dalam Valen Ark turun ke kekacauan. Patroli Valen di wilayah luar dan dalam telah bergegas menuju Forging Hall. Untungnya, Si Feng telah menginstruksikan timnya untuk menggunakan gulungan pengembalian mereka segera setelah mereka keluar. Kalau tidak ada dari mereka yang akan membiarkan Valen Ark hidup. Ibu kota Kekaisaran Naga Api, karena pertandingan tertentu di gelap arena hari ini, para pemain telah menyerbu Kekaisaran bahkan sebelum pertandingan dimulai. Semua pemain ini mengenakan senjata dan peralatan yang memesona. Selain menyaksikan pertandingan yang akan datang, banyak orang di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan Dark Arena mendatang. Big Sis Rain, orang-orang Miracle telah meminta untuk bertemu denganmu, Blue Phoenix dengan lembut melaporkan ketika dia memasuki ruang VIP. Menilai dari nada dan kata-kata mereka, tampaknya mereka telah menemukan hubungan kita dengan Zero Wing. Phoenix Rain sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya, dia tidak berharap itu keluar begitu cepat. Sambil mendesah, dia berkata, keajaiban sangat cepat dengan penyelidikan mereka. Karena mereka menemukan kami, mari bertemu dengan mereka.